Halo Magers, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua meskipun mager melanda. Masih bersama gua Zeke. Di video gua kali ini gua akan merangkum film genre action yang berjudul Triangle. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang dibintangi oleh berbagai artis-artis Indonesia papan atas. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya guys. Oke guys, gak pakai lama, gak pakai kuah, keringan aja, duduk yang tenang, fokuskan pikiran, siapkan minuman, siapkan cemilan, dan selamat menonton. Film ini diawali dengan kemunculan Dedi yang langsung beraksi sambil membawa pistol di tangannya begitu ia turun dari mobil yang dinaikinya. Tanpa basa-basi dan tanpa diketahui asal-muasalnya dia langsung baku hantam dengan musuh yang sudah menghadangnya. Sebagai informasi guys, dalam film ini tokoh yang diperankan oleh aktor maupun aktris menggunakan nama asli mereka masing-masing karena nggak mau ribet kali ya. Lanjut, satu persatu musuh yang dihadapi Dedi pun berhasil ia kalahkan. Dari yang badannya cungkring, sedang, gondrong, berkumis, berjenggot, sampai yang badannya panuan pun bisa ditaklukkan. Buset. Hingga pada akhirnya dia berhadapan dengan musuh yang paling kuat di sana. Cukup membagongkan pada adegan ini, karena musuh Dedi kali ini nampak meremehkan dia. Semua teman-temannya sudah tewas dibantai, tapi dia malah santai main biliar sama cewek-cewek bohai. Lalu tanpa panjang lebar, mereka pun saling berhadapan dan mulai baku hantam. Duel yang cukup menarik tersaji tatkala dari pihak lawan berhasil membuat Dedi cukup kewalahan. Namun tetap saja pada akhirnya duel tersebut Dedi berhasil mengalahkannya. Dengan sebuah jurus bantingan Dedi yang menghempaskan musuhnya tersebut, lalu menginjak kantong menyandari lawannya, alhasil musuh pun dapat dikalahkan. Adegan berlanjut di mana Dedi mendatangi dalang di balik orang-orang yang ia kalahkan tadi, di mana dia dengan leluasa berhadapan satu lawan satu dengan targetnya tersebut. Ketika Dedi sudah berada tepat di depannya, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah kalung yang ia tunjukkan kepada musuhnya. Seketika kita diperlihatkan sebuah flashback yang menunjukkan asal mula dari semua pertikaian yang terjadi. Usut punya usut, ternyata dulunya telah terjadi tragedi pembunuhannya menewaskan istrinya. Lalu maksud dari semua pertikaian ini adalah balas dendam dari Dedi atas kematian istrinya. Mengetahui bahwa otak dari pelaku pembunuhan istrinya kini berada tepat di depannya, tanpa basa-basi dia langsung menembaknya. Tak lama setelahnya terdengar suara dari balik pintu sebuah kamar. Dengan sigap dan waspada, Dedi menembaki pintu kamar tersebut dengan maksud agar musuh yang ada di dalamnya ikut tertembak. Namun tak diduga ketika pintu itu terbuka terlihat bahwa ternyata hanyalah seorang gadis kecil yang ada di sana. Dan bisa dipastikan bahwa gadis tersebut tewas terkena tembakan. Scene berpindah pada suatu camp pelatihan di mana di camp tersebut kita diperkenalkan dengan salah satu tokoh yang bernama Max. Max sendiri diperankan oleh veteran MMA yaitu Max Metino. Diketahui di scene ini, Max berperan sebagai semacam bos organisasi pembunuh bayaran. Dan keterkaitannya dengan Dedi adalah Max selaku bos dalam organisasi tersebut mempunyai wewenang untuk memerintah Dedi melakukan pembunuhan atas perintahnya. Sudah berapa tahun lu hilang dari dunia ini, Dad? Gue mau stop. Uang yang udah lu kasih ke gue balikin semua. Namun dalam scene ini dijelaskan bahwa kedatangan Dedi justru ingin mengakhiri pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Akan tetapi, Max tidak menyetujui keinginan Dedi untuk berhenti. Max menjelaskan jika Dedi boleh saja berhenti sebagai pembunuh bayaran asalkan dia mau menjalankan tugas untuk yang terakhir kalinya. Meski merasa keberatan dengan Max, namun akhirnya Dedi menerima untuk menjalankan misi yang terakhir. And then I quit. Yeah, and then you quit. Cerita pun berlanjut pada scenes berikutnya di sebuah bar. Terlihat seorang pria sedang asik menikmati party dan ditemani oleh para gadis penghibur di sana. Tak lama setelahnya datang seorang pria yang belum diketahui identitasnya dalam film ini, yang tiba-tiba saja berkelahi dengan sekelompok orang di sana. Setelah berhasil mengalahkan mereka, dia langsung mendatangi pria yang sedang ditemani oleh para gadis tadi. Nampaknya dari adegan ini bisa disimpulkan bahwa sekelompok orang tadi adalah anak buah dari pria ini. Tahu akan hal yang terjadi, pria ini langsung menghadapi seorang yang tak dikenal tersebut. Perkelahian satu lawan satu pun tak terhindarkan. Hingga pada akhirnya, seseorang yang tak dikenal mampu mengalahkannya.
Singkat cerita, Dedi pun mulai menjalankan misinya. Terlihat dia memeriksa berkas-berkas data dan foto tentang target berikutnya. Tak lama setelahnya, adegan memperlihatkan suasana dalam sebuah kafe, yang mana misi Dedi selanjutnya ada hubungannya dengan kafe tersebut. Dalam kafe tersebut terlihat seorang manajer yang sedang memarahi pegawainya. Orang kalau lagi ngomong, liatin matanya. Manajer tersebut diperankan oleh seorang komika yang sudah tidak asing lagi, yaitu Babe Cabita. Dalam scene ini karyawan yang sedang dimarahi tersebut akhirnya dipecat. Dan tak lama kemudian muncullah Dedi menghadap manajer itu dengan maksud melamar pekerjaan. Loh kok? Bagi Pak. Awalnya manajer ini tidak yakin jika Dedi akan melamar pekerjaan di sana. Namun Dedi yang bisa meyakinkan bahwa dia pantas untuk diterima bekerja di sana, akhirnya mendapatkan pertimbangan oleh manajer kafe tersebut. Kalau memang serius, besok datang jam 9 biar aku interview. Keesokan harinya di tempat yang sama muncullah Chika yang diketahui berperan sebagai bos pemilik kafe tersebut. Kedatangannya disambut hangat oleh para karyawan di sana. Dalam skin tersebut diperlihatkan, Babe sebagai manajer memperkenalkan Chika kepada seluruh karyawan di mana pada hari itu Chika mulai memimpin secara langsung menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi sebelumnya. Tak lama berselang muncullah Dedi di sana. Tanpa sengaja Chika dan Dedi pun bertemu dan langsung diperkenalkan sebagai karyawan baru di sana. Chika mah? Pergi bos, ke kafe dari pagi. Shin pun berpindah pada sebuah kediaman seorang pria yang kita lihat berkelahi di bar tadi. Seperti yang diketahui bahwa pria ini adalah target dari Dedi yang diketahui bernama Volan. Pada adegan tersebut memperlihatkan flashback yang mana dijelaskan bahwa dia adalah seorang anak dari mafia. Seterusnya, kamu yang harus menguasai. Dan kamu juga harus mengawasi Chika. Dan di akhir masa hidup ayahnya, dia mengemban sebuah wasiat agar selalu melindungi adiknya yang tak lain adalah Chika. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa alasan Dedi melamar menjadi karyawan di kafe tadi adalah mengincar Volan melalui pendekatan kepada adiknya. Tak cuma itu, Volan ini juga mendapatkan warisan berupa harta serta diminta untuk menggantikan ayahnya sebagai ketua mafia. Semua harta papa serahkan kepada. Jangan sampai ada orang lain ikut mengurusnya. Pagi. Rencana Dedi pun nampaknya berjalan mulus, sebab diketahui bahwa ternyata Chika menaruh hati kepadanya. Semakin lama, Chika pun semakin dekat dengan Dedi. Meskipun terkesan angkuh, namun Chika tetap berusaha untuk selalu mendekatinya. Hingga pada suatu ketika, Volan mengetahui bahwa Chika berpacaran dengan Dedi yang seorang pelayan. Volan yang protektif karena berusaha menjalankan wasiat mendiang ayahnya tersebut, berusaha menyelidiki tentang pria yang disukai adiknya. Atas kecurigaannya tersebut, dia menanyakan kepada Chika perihal seorang pria yang disukainya. Sebabnya cerita, kalau kamu tuh lagi deket sama pelayan. Oh, itu. Hingga pada akhirnya Volan pun mencoba menemui Dedi untuk sekedar menilai apakah adiknya benar-benar menemukan laki-laki yang pantas untuknya. Tiba di kafe miliknya, Volan pun langsung mencari dan menginterogasi mas-mas botak ini. Lu tau kalau adik gue suka sama lu? Dedi yang masih dalam misi penyamaran berusaha mengendalikan emosinya. Tatkala Volan bertingkah seakan merendahkannya. Dengan tetap tenang, Dedi tak menghiraukan sikap yang ditunjukkan oleh Volan, sebab dia beranggapan bahwa hal ini akan memudahkan misinya. Tak cukup sampai di sana, keesokan harinya Volan lagi-lagi mendatangi kafe dan mencoba untuk mengintimidasi Dedi. Saya minta kopi satu ya, yang panas. Tak kalah cerdik, Dedi pun mulai menjalankan rencananya dengan memasukkan racun ke minuman yang dipesan oleh Volan. Namun rencana tersebut gagal lantaran kopi yang dipesan oleh Volan malah akan diminum oleh Chika. Dedi yang tahu akan hal itu langsung mengambil kembali kopi tersebut dan rencananya pun gagal. Bentar, makanannya. Berapa? Panas kopinya. Hari demi hari keakraban di antara Dedi dan Chika semakin menjadi. Seperti tak kenal lelah, Chika selalu memberikan perhatian kepada Dedi yang sebenarnya punya tujuan pribadi. Namun pada kenyataannya, Dedi pun mulai membuka hati kepada Chika yang dari awal berjumpa selalu mendekati. Perlahan, Dedi pun juga terlihat mulai menyukai Chika. Hingga pada suatu ketika, Dedi yang mulai yakin terhadap perasaannya, Dedi pun mengutarakan bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama. Lah, nah, ini... Kamu mau jadi pacar aku? Kini Dedi pun merasa nyaman dengan apa yang dijalankan dengan Chika.
Hal itu sejenak membuatnya lupa dengan misi terakhirnya. Lalu bagaimana dengan Max yang telah memberikan perintah kepadanya? Apakah semua berakhir? Sampai sini saja? Oh, tentu tidak. Pada hari berikutnya terlihat Max mendatangi Daddy di suatu tempat. Dia menanyakan soal kelanjutan misinya. Namun, tak disangka di sana Daddy hanya memberikan informasi soal targetnya. Daddy juga menambahkan bahwa dia tak lagi menjalankan misinya. Atau dengan kata lain, Daddy memutuskan berhenti dari profesinya. Gitu cara. Di tempat biasa, Om. Cerita pun berlanjut pada hari berikutnya. Nampak di suatu tempat Daddy sedang menelepon seorang kenalannya, dan tak butuh waktu lama orang yang dihubunginya pun datang. Daddy pun menjelaskan maksud dan tujuannya menghubungi orang tersebut. Dia membutuhkan bantuan orang itu agar riwayat kriminalitasnya dihapuskan. Dia juga menginginkan agar dirinya diberikan identitas baru sebagai masyarakat biasa. Bisa disimpulkan di sini bahwa Daddy memutuskan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Amin ya Allah. Identitas baru dan hapus semua file saya yang ada. Saya bisa bayar berapapun itu, Om. Orang itu pun menjawab, "Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Musuh-musuhmu sudah terlalu banyak. Mereka tidak akan tinggal diam." Nah loh, ada aja cobaannya orang mau tobat ya. Ampun dah. It's not easy. So help me. Keren ya kamu sekarang. Shin pun berpindah di kediaman Volan dan Chika, di mana terlihat di sana Chika sedang berbincang dengan Volan. Di tengah perbincangan mereka terjadi pertengkaran dikarenakan Volan yang tetap tidak menyetujui hubungan asmara adiknya itu. Sang kakak yang sangat marah terlantaran adiknya kini berani membantah kepadanya, mengancam akan merusak hubungan mereka. Suka sama orang biasa itu salah. Sejak kapan kau berhenti teriak sama kakak? Volan yang beranggapan bahwa Daddy lah penyebab adiknya menjadi seperti itu, lantas bergegas mencari Daddy dan hendak menghabisinya. Habis dia sekarang sama kakak. Tak lama setelah kepergian Volan, datanglah seorang yang tak dikenal memasuki kediaman mereka. Chika yang berada di sana lantas membuka pintu dan yang didapatnya adalah anak buahnya yang tergeletak tak berdaya di depan pintu beserta orang yang tak dikenal berdiri tepat di depannya. Chika yang sejenak terdiam memandang orang itu lantas hanya tersenyum santai sembari mundur secara perlahan. Diketahui orang tersebut adalah Christian yang ternyata adalah orang yang dendam kepada Daddy karena telah membunuh anaknya yang kita saksikan di awal film tadi. Dan cukup mengencolkan dalam scene ini ternyata Chika adalah orang yang tidak seperti kita duga. Diperlihatkan pada adegan tersebut Chika justru menghadapi musuhnya tersebut. Dia bertarung layaknya seorang keluarga mafia pada umumnya. Meski begitu, tetap saja Chika tak bisa mengalahkan musuhnya tersebut lantaran di akhir pertarungan itu Christian menodongkan pistol kepadanya. Mau tak mau dia pun mengakui kekalahannya. Di sisi lain, Daddy yang sedang berada di apartemen miliknya tiba-tiba saja hendak melakukan bunuh diri. Lah kok? Sebab dia merasa depresi atas semua yang telah dialaminya. Ketika hendak mengakhiri hidupnya, tiba-tiba saja handphone miliknya pun berbunyi. Daddy pun terkejut manakala dari panggilan handphone tersebut dia mendengar suara Chika yang meminta tolong. Daddy yang cukup panik lantas langsung bergegas melakukan push up. Nah lo ngapain lu push up? Maksudnya langsung pergi untuk nolongin Chika. Daddy yang sudah sampai pada tempat di mana Chika berada langsung menyerahkan diri begitu sampai di sana. Adegan dramatis pun terjadi setelahnya. Christian mengungkapkan bahwa tujuan menculik Chika tak lain adalah untuk menuntun balas dendam kepada Daddy. Karena telah membunuh anak gadis Christian meskipun hal itu adalah sebuah kecelakaan. Dalam keadaan terdesak, Daddy dan Chika pun nampak tak bisa berbuat apa-apa. Pret, no, lu ampas keluar. Mana mungkin itu terjadi, namanya juga film bosku. Pasti jagoannya menang lah yo. Aku sayang sama kamu. Meski dalam posisi yang tidak menguntungkan, Daddy dan Chika akhirnya bisa mengendalikan situasi tersebut. Kini Daddy berhadapan 1 lawan 1 dengan Christian, sedangkan Chika menghadapi anak buah Christian. Duel epik terjadi antara Daddy dan Christian, di mana mereka terlihat sama-sama mengeluarkan aliran bela dirinya masing-masing. Daddy yang bergaya Wing Chun menghadapi Christian dengan gaya tinjunya. Namun keseruan pertarungan tersebut terpaksa terhenti lantaran Chika yang telah mengalahkan anak buah Christian tiba-tiba menembaki kaki Christian dengan sebuah pistol. Kini giliran Christian yang tak berdaya.
Dengan penuh amarah dia menyampaikan kata-kata terakhirnya sebelum Dedi dan Chika meninggalkannya. Hei, dia dekati kamu karena tugas. Kamu pikir dia sayang sama kamu, ha? Dan kakak kamu membunuh istri saya untuk menghilangkan semua bukti. Setelah berhasil kabur dari sana, mereka berdua terlihat ada di sebuah mobil milik Dedi. Chika yang nampak murung karena memikirkan kata-kata yang diucapkan Chris tadi merasa tak tahan dan akhirnya mengungkapkan kemarahannya. Jadi kamu deketin aku cuman buat bunuh kakak aku aja, iya. Di satu sisi, Dedi yang sudah merasa benar-benar menyayangi Chika, lantas menjelaskan alasan dibalik semua yang dia lakukan, dan tetap meyakinkan Chika bahwa dia tulus menyayanginya. Ketika ketegangan terjadi di antara mereka, muncullah Volan yang sudah ada di sana dan siap menghabisi Dedi. Volan yang sudah mengetahui identitas Dedi yang sebenarnya beserta maksud dan tujuan dari Dedi menjadi makin murka. Meski Dedi telah menjelaskan bahwa perasaannya terhadap Chika memang benar adanya, dia tetap tak bisa menerima. Dan pertikaian antara keduanya pun tak terhindarkan. Dan kita mati lu. Jangan sampai gua bunuh. Dedi yang dengan sigap mengantisipasi todongan pistol dari Volan pada awalnya mencoba untuk memperingatkan lawannya itu agar tidak melakukan tindak kekerasan. Namun Volan menghiraukan dan malah mulai menyerang terlebih dahulu sebagai tanda bahwa dia menginginkan pertarungan untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Dengan beringas, Volan memberikan pukulan demi pukulan yang membuat Dedi hanya bisa bertahan. Tapi dengan segera Dedi menyerang balik sebab dia sadar bahwa pertarungan tersebut sudah tidak bisa dihindarkan. Volannya menyerang Dedi dengan mengandalkan kecepatan terus-menerus memberikan tekanan. Di satu sisi, Dedi yang lebih unggul dari segi kekuatan fisik dapat meredam semua serangan Volan. Alhasil, pertarungan tersebut bisa dikatakan seimbang. Hingga pada akhirnya di tengah-tengah pertarungan mereka, terjadilah hal yang tak diduga-duga. Muncullah Max yang tiba-tiba datang mengacaukan pertarungan sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Lu bunuh kakaknya, lu malah pacarin adik. Menyuruh lu untuk bunuh gua. Hah? Dan yang lebih mengencrotkan lagi, tak lama setelahnya muncullah Chika di sana. Dedi dan Volan pun dibuat makin bingung. Sebab di sana Chika mengungkapkan suatu hal yang tak disangka. Ternyata di balik semua rencana pembunuhan Volan adalah Chika, adiknya sendiri. Dia menyewa jasa dari organisasi Mac yang tentu saja mengutus Dedi sebagai eksekutor. Kalau kakak mati, semua harta papa jadi milik aku. Jangan sampai ada orang lain ikut mengurusnya. Mengerti? Dan yang terjadi selanjutnya adalah Lu memang harus mati. Love you, sayang. Saya itu cinta sama orang yang salah. I'm out. Remember Mike. Jadi, lu bunuh adik gue, lu juga mati. Dan kakak harus tetap mati. ending yang mentriangelkan. Dari keseluruhan film ini ya guys, emang dari dulu sampai sekarang di kehidupan dunia ini nggak luput dari permafian, perpolitikan, kekuasaan, jabatan yang membuat mereka hilang akal sehat dan logika. Dan pada akhirnya mereka harus dibingungkan dengan memilih cinta atau logika. Jadi buat kalian semua magers, jangan terlalu tergiur dengan hal-hal semacam itu. Cukup tahu saja dan pikir beribu-ribu kali untuk melakukan atau mengambil keputusan. Karena semua itu nggak akan berguna saat kita kembali kepadanya. Elah, tuh ben amat gue bener ngomongnya. Oke guys, cukup segitu aja lah yang bisa gue sampein kali ini. Mumpung gue lagi bener ya kan. Biasanya kalau dilanjutin lagi makin gak bener ntar. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya guys. Gua Zeke, gua pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam magers and bye-bye.